Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mawadah. Kali ini kita akan membahas mengenai konsep dasar penelitian kebidanan. Apa itu pengertian dari penelitian? Penelitian adalah penyelidikan sistematik yang menggunakan metode disiplin ilmu untuk menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah yang ada atau masalah yang kita temukan. Atau usaha yang secara sadar diarahkan untuk mengetahui atau mempelajari fakta baru dan juga sebagai penyaluran hasrat ingin tahu kita sebagai manusia. Adapun tujuan penelitian itu dibagi menjadi dua, ada tujuan umum dan juga ada tujuan khusus. Tujuan umum penelitian itu bertujuan untuk mengembangkan ilmu dari berbagai pengetahuan yang telah ada, serta adanya fakta atau temuan-temuan baru sehingga dapat disusun sebuah teori, konsep, hukum, kaidah, atau metodologi baru yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang ada. Sementara untuk tujuan khususnya itu, yang pertama kita bisa membuktikan teori-teori yang sudah ada. Kemudian menemukan adanya teori baru ataupun produk yang baru. Mengembangkan hasil penelitian yang sudah ada. Kemudian kali ini kita akan membahas penelitian di kebidanan. Adapun ruang lingkup penelitian bidan itu yang pertama ada kehamilan, kemudian ada persalinan, ada nipas, ada patologi kebidanan, ada kebidanan komunitas, neonatus, bayi, balita, keluarga berencana, dan juga kesehatan reproduksi. Implikasi penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan akan selalu mengikuti hasil dari penelitian terbaru. Ini dapat dilihat dengan munculnya ilmu pengetahuan baru yang merupakan cabang ilmu pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Contohnya, ilmu-ilmu alam yang dahulu memiliki pendekatan secara empiris yang bertujuan untuk mempelajari tentang adanya alam semesta, berkat adanya penelitian yang secara terus-menerus dan berkembang, ini menjadi sebuah disiplin ilmu seperti ilmu fisika, kimia, kedokteran, dan lain sebagainya. Kita ketahui karya tulis atau penelitian ini menjadi salah satu syarat ketika kita menyelesaikan pendidikan tinggi. Jadi yang termasuk di sini karya ilmiah yang sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan tinggi, yang pertama dia ada skripsi, ada tesis, kemudian ada disertasi. Jadi kita akan bahas satu persatu. Skripsi. Skripsi ini merupakan karya tulis ilmiah atau karangan ilmiah yang mengungkapkan pendapat penulis berdasarkan dari pendapat orang lain. Selain itu, skripsi ini tujuannya untuk mendapatkan gelar sarjana bagi para mahasiswa yang ingin memperoleh gelar sarjana. Jadi skripsi bisa dibagi menjadi dua, ada langsung observasi langsung ke lapangan, kemudian ada tidak langsung, itu melalui studi kepustakaan. Kemudian tesis. Tesis merupakan karya ilmiah yang mengungkapkan pengetahuan baru dengan melakukan pengujian terhadap suatu hipotesa atau dugaan sementara. Jadi misal ada suatu hipotesa, ini butuh diuji kebenarannya, maka dilakukanlah dia pengujian terhadap dugaan sementara tersebut. Tesis ini sifatnya lebih mendalam dari skripsi. Tesis ditulis untuk meraih gelar sarjana, gelar magister atau S2. Kemudian disertasi. Disertasi merupakan karya tulis ilmiah yang mengemukakan teori baru yang dapat dibuktikan berdasarkan fakta secara empiris dan objektif.
disertasi ini ditulis untuk meraih gelar dokter atau S3. Jadi perbedaan skripsi, tesis, dan juga disertasi itu secara umum perbedaannya itu bisa kita lihat dari atau dalam mendapatkan gelar. Jadi skripsi itu untuk gelar sarjana atau S1, kemudian tesis itu untuk gelar magister atau S2, dan disertasi itu untuk gelar S3 atau dia dokter. Selain tadi dari perbedaan gelar, jadi ketika ketiga karya ilmiah tersebut memiliki perbedaan juga, di mana bobot akademisnya lebih besar daripada tesis. Disertasi itu lebih besar bobot akademisnya dari tesis. Kemudian tesis juga demikian, lebih besar bobotnya dari skripsi. Selain itu, bisa kita bedakan dari permasalahan yang dibahas dalam ketiga karya ilmiah itu pasti berbeda. Pada disertasi, permasalahan yang dibahas itu lebih luas dan mendalam daripada kedua karya ilmiah lainnya, karena hasil dari disertasi itu merupakan teori baru atau sesuatu yang baru dan hasil asli diciptakan. Jadi demikian tadi sedikit membahas mengenai penelitian dalam kebidanan. Jadi demikian materi kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.